Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran IPA. Nah, minggu ini kita udah masuk materi baru yaitu bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu tentang konsep suhu, yang kedua tentang termometer, yang ketiga skala termometer, dan yang terakhir adalah perubahan akibat suhu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang konsep suhu. Suhu tidaklah sama dengan panas. Nah, apakah itu panas? Panas merupakan salah satu bentuk energi yang mengalir. Jadi perlu diketahui bahwa panas merupakan suatu energi. Sedangkan suhu itu apa? Suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Selanjutnya, suhu rendah berarti tingkat energi panas benda sama dengan rendah. Kebalikannya, suhu tinggi adalah tingkat energi panas benda sama dengan tinggi. Kita masuk ke materi yang kedua tentang termometer. Pengertian termometer berasal dari kata thermos, bahasa Yunani yang artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa termometer adalah alat ukur suhu. Bagaimanakah prinsip kerja dari termometer? Berdasarkan sifat termometrik suatu zat, yaitu volume zat akan bertambah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak antar molekulnya renggang, yang mengakibatkan volume bertambah, akan tetapi massa zat tetap. Nah, bisa kalian perhatikan di gambar terdapat suatu termometer dengan cairan air raksa. Nah, di ujung ini terdapat cairan raksanya, kemudian terdapat skala pada termometernya. Nah, bagaimanakah kerja dari termometer? Ketika termometer ini dimasukkan ke dalam suatu benda yang memiliki panas tertentu, maka air raksa yang ada di ujung ini molekulnya akan bergerak menjauh, sehingga jarak antar molekulnya renggang, yang mengakibatkan volume dari air raksa ini bertambah, sehingga air raksa yang berada di ujung ini perlahan-lahan akan naik ke pipa kapiler. Nah, ketika suhunya sudah konstan, maka air raksa akan berhenti pada skala tertentu dan kita dapat melihat suhu dari benda yang kita ukur. Selanjutnya, kita akan mengenal zat cair pengisi termometer. Ada air raksa dan alkohol. Nah, kita akan melihat keuntungan dan kerugian dari masing-masing termometer. Yang pertama, air raksa. Tidak membasahi dinding pipa kapiler, mudah dilihat karena mengkilat. Yang kedua, cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar. Titik bekunya yaitu minus 40 derajat Celcius dan titik didihnya 36 derajat Celcius. Volume air raksa berubah secara teratur. Ini kelebihannya, sedangkan untuk kerugian air raksa ini cenderung lebih mahal karena air raksa yang sulit diperoleh. Kita akan bandingkan dengan termometer alkohol. Nah, keuntungannya yang pertama, harganya lebih murah dibandingkan dengan air raksa. Kemudian yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil,
alkohol akan mengalami perubahan volume yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku alkohol yaitu minus 130 derajat Celcius. Adapun kerugian dari termometer alkohol ini, yang pertama membasahi dinding kaca. Nah, hal ini mempengaruhi ketika kita melihat skala pada termometer tersebut. Yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Dan yang terakhir, alkohol tidak berwarna, perlu diberi pewarna agar dapat dilihat. Nah, biasanya untuk termometer alkohol ini diberi pewarna merah. Lanjut, termometer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termometer klinis atau termometer badan. Nah, biasanya ketika kalian sakit, digunakan termometer klinis ini untuk mengukur suhu badan kalian. Biasanya sudah bersifat digital, jadi ketika kita masukkan ke mulut, langsung muncul angka yang tertera secara digital. Yang kedua ada termometer Six Bellani. Fungsi dari termometer ini yaitu untuk mengukur suhu suatu ruang, suhu minimum dan suhu maksimumnya dalam jangka waktu tertentu. Misal kita mau mengukur suatu ruangan mesin dalam waktu 1 jam, berapakah suhu minimum di ruangan tersebut dan suhu maksimum pada ruangan tersebut. Yang ketiga ada termometer bimetal. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu oven kompor atau suhu pemanggang dengan menggunakan konsep pemuaian dari dua logam yang berbeda. Nah, yang keempat ada termometer dinding atau ruangan. Sesuai namanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang skala termometer. Bisa kalian lihat di gambar, ini adalah 4 skala termometer yang biasa dipelajari, yaitu ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk skala Celcius, titik tetap bawahnya berada di 0 derajat Celcius. Sedangkan titik tetap atasnya berada di 100 derajat Celcius. Untuk derajat Fahrenheit, titik tetap bawahnya berada di 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya berada di 212 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur, titik tetap bawahnya ada di 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya berada di 80 derajat Reaumur. Dan terakhir, untuk Kelvin, titik tetap bawahnya berada di 273 Kelvin dan titik tetap atasnya berada di 373 Kelvin. Nah, penetapan angka ini bersifat arbitrary atau sesuai kehendak penemu. Selanjutnya kita mempelajari tentang konversi skala suhu. Konversi skala suhu artinya kita merubah dari suatu skala ke skala lainnya. Misalkan dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. Nah, di sini ada rumus bakunya, yaitu TA-TB per TX-TB sama dengan TA-TB per TY-TB. Di mana TA sama dengan titik tetap atas, TB titik tetap bawah, TX adalah skala yang diketahui dan TY adalah skala yang ditanyakan. Nah, rumus ini tidak berlaku untuk konversi dari Fahrenheit ke Kelvin atau sebaliknya. Kita ambil contoh soal, misalkan 120 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius. Nah, penyelesaiannya kita masukkan rumus bakunya TA-TB per TX-TB sama dengan TA-TB per TY-TB. Masukkan di sisi kiri itu untuk derajat Fahrenheit dan di sisi kanan untuk derajat Celcius yang ingin kita ketahui. Masukkan titik tetap atas Fahrenheitnya 212, titik tetap bawahnya 32 per
Tx-nya kita ketahui bahwa derajat Fahrenheit yang diketahui itu 122 derajat dikurang 32. Sama dengan TA untuk derajat Celcius yaitu 100 dikurang TB-nya 0 per TY min 0. Diperoleh hasil 180 per 90 sama dengan 100 per TY min 0. Kita kalikan silang, jadi 90 dikali 100, kemudian 180 dikali TY min 0. Dapatlah hasilnya 180 TY min 0 sama dengan 9000. Kemudian kita pindahkan TY sama dengan 9000 dibagi 180. Dapatlah hasil akhirnya yaitu TY sama dengan 50 derajat Celcius. Selain rumus baku tersebut, jadi kita bisa menurunkan rumus yang lebih sederhana dari rumus yang tadi. Bapak ambil contoh, misalkan contoh rumus turunan dari Celcius ke Fahrenheit. Masukkan rumus bakunya, kemudian di sebelah kiri itu untuk Celcius dan sebelah kanan itu untuk Fahrenheit. Masukkan TA untuk Celcius 100 dikurang 0, TB-nya per TX min 0. Kita TX-nya jangan diganti dulu. Kemudian masukkan yang Fahrenheit 212 dikurang 32 per TY min 32. Ini adalah titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Diperolehlah hasil 100 per TX sama dengan 180 per TY minus 32. Kita kalikan silang, jadi TX dikali 180, kemudian 100 dikali TY min 32. Diperoleh hasil 180 per 100 sama dengan TY min 3 180 per 100 TX sama dengan TY min 32. Kita sederhanakan, dibagi 20 dapatlah hasil 9 per 5 TX sama dengan TY min 32. Kita pindahkan 32 nya ke ruas sebelah kiri dan diperoleh hasil TY sama dengan 9 per 5 TX plus 32. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar tabel rumus turunan dari berbagai skala. Tadi yang Bapak sebutkan bahwa rumus untuk konversi Fahrenheit ke Kelvin itu tidak ada, atau sebaliknya itu tidak ada, dikarenakan titik tetap bawah dari masing-masing skala itu tidaklah 0. Jadi tidak bisa menggunakan rumus seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapa Fahrenheit ke Kelvin atau sebaliknya, kita ubah dulu misalkan Fahrenheitnya ke Celcius, baru dari Celcius konversikan ke Kelvin atau sebaliknya. Kita lanjut ke contoh soal menggunakan rumus turunan. Tadi di soal awal kan menggunakan rumus baku, yaitu soalnya 120 derajat Fahrenheit sama dengan berapa Celcius, diperolehlah hasilnya 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar 50 derajat Celcius sama dengan 122 derajat Fahrenheit dengan menggunakan rumus turunan. Kita masukkan rumusnya, yaitu TY sama dengan 9 per 5 TX tambah 32. Ini rumus turunan untuk perubahan dari Celcius ke Fahrenheit. Masukkan angkanya TX 50 dan diperolehlah TY sama dengan 90 ditambah 32. Hasilnya TY sama dengan 120 derajat Fahrenheit. Oke, untuk contoh soal yang lain, di sini ada 90 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur? Yang pertama menggunakan rumus baku.
Kita masukkan rumusnya TA min TB per TX min TB sama dengan TA min TB per TY min TB. Sebelah kiri untuk derajat Celcius dan sebelah kanan untuk Reaumur yang ingin kita ketahui. Masukkan titik tetap atas Celcius 100 dikurang 0 per skala Celcius yang diketahui yaitu 90 per titik bawahnya. Titik tetap bawahnya yaitu 0. Sama dengan titik tetap atas Reaumur itu 80 dikurang titik tetap bawahnya 0 per TY min TB, atau kita masukkan 0 untuk titik tetap bawah Reaumur. Nah, diperoleh hasil 100 per 90 sama dengan 80 per TY min 0. Kita kalikan silang, 90 dikali 80 hasilnya 7200 dan 100 TY min 0. TY sama dengan 7200 per 100 sama dengan 72 derajat Reaumur. Untuk pengerjaan dengan menggunakan rumus turunan, kita masukkan rumusnya yaitu TY sama dengan 4/5 dikali TX. Ini adalah rumus turunan untuk konversi dari skala Celcius ke Reaumur. Kita masukkan TX-nya 90 derajat, diperoleh hasil 360/5, hasilnya yaitu sama 72 derajat Reaumur. Ini adalah soal latihan, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk pengerjaan silahkan menggunakan rumus baku yang menggunakan TA min TB per TX min TB sama dengan TA min TB per TY min TB, dan menggunakan rumus turunannya juga yang tadi yang ada di dalam tabel. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu menyebabkan suatu benda mengalami pemuaian atau penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran, baik itu panjang, luas, atau volume suatu benda. Sedangkan penyusutan adalah kebalikannya, yaitu berkurangnya ukuran panjang, luas, atau volume suatu benda. Nah, bisa kalian lihat di gambar, ketika suatu benda padat dikenakan panas, maka partikel-partikel benda tersebut mengalami getaran sehingga jaraknya semakin jauh. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pertambahan panjang, luas, ataupun volume suatu benda. Bukan berarti ukuran partikel yang membesar, tetapi tadi hanya disebabkan oleh jarak antar partikel yang semakin menjauh. Selanjutnya kita masuk ke pemuaian zat padat yang pertama, yaitu pemuaian panjang. Pemuaian panjang terjadi pada zat padat yang mempunyai luas penampang kecil sehingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Misalkan ada suatu logam dengan panjang mula-mula L0, kemudian diberikan panas sehingga logam ini memanjang dengan panjang akhir berupa LT. Nah, pertambahan panjang dari L0 menjadi LT ini disebut dengan delta L. Untuk rumus muai panjang adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, atau LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Untuk keterangannya di sini L0 tadi panjang benda mula-mula, satuannya meter, kemudian panjang benda pada suhu T derajat Celcius itu LT, satuannya meter, kemudian delta L itu adalah perubahan panjang benda. Jadi dari LT dikurang L0, satuannya meter. Kemudian ada delta T yaitu perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurang dengan suhu awal, satuannya derajat Celcius, dan terakhir alfa sama dengan koefisien muai panjang benda, satuannya per derajat Celcius.
Kita masuk ke yang kedua, yaitu pemuaian luas. Zat padat mengalami pemuaian luas jika zat padat tersebut berupa pelat tipis. Pada pelat tipis, pemuaian terjadi pada arah memanjang dan melebar. Contohnya, ada suatu pelat dengan luas mula-mula yaitu A0. Ketika diberikan panas, pelat ini mengalami pertambahan panjang maupun lebar atau mengalami pertambahan luas dengan luas akhir sebesar AT. Nah, pertambahan luas dari AT A0 menjadi AT seperti yang Bapak arsir ini merupakan delta A atau pertambahan luas. Untuk rumus muai luas, rumusnya adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T, atau AT sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T, di mana nilai beta sama dengan 2 kali nilai alfa. Sini keterangannya A0 luas benda mula-mula, AT luas benda pada suhu T, kemudian delta A sama dengan perubahan luas, satuannya meter persegi, kemudian delta T sama dengan perubahan suhu sama, kemudian beta adalah koefisien muai luas benda, satuannya per derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume atau pemuaian ruang pada zat padat terjadi pada 3 arah, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya di sini ada suatu benda dengan volume mula-mula V0 diberikan panas sehingga memuai dengan volume akhir berupa Vt. Nah, pertambahan atau perubahan volume dari V0 menjadi Vt seperti yang Bapak arsir ini adalah delta V. Rumus muai volume yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma kali delta T, atau Vt sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T, di mana nilai gamma sama dengan 3 kali nilai alfa. Silahkan diperhatikan untuk keterangan dari simbol-simbol pada rumus muai volume. Ini adalah contoh soal untuk pemuaian panjang. Soal pertama, sebuah logam sepanjang 1,65 meter dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius hingga 78 derajat Celcius. Koefisien muai panjang logam tersebut adalah 0,000019 per derajat Celcius. Berapakah perubahan panjang logam setelah mengalami pemuaian? Jadi dari soal diketahui bahwa L0 sama dengan 1,65 meter, kemudian T1-nya 27 derajat Celcius, T2-nya 78 derajat Celcius, dan nilai alfa sebesar 0,000019 per derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah delta L atau perubahan panjang dari logam setelah mengalami pemuaian. Penyelesaian delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kita masukkan delta T-nya yaitu T2 dikurang T1 atau T akhir dikurang T awal. Suhu akhir dikurang suhu awal. Kita masukkan angkanya 1,65 meter dikali nilai koefisiennya, kemudian dikalikan perubahan suhu, diperolehlah hasil akhir yaitu 0,0016 meter untuk pertambahan panjang setelah mengalami pemuaian. Jika ditanyakan berapakah panjang akhir dari logam tersebut, atau yang ditanyakan adalah LT panjang akhir, kita tinggal tambahkan L0 ditambah dengan delta L. Dapatlah hasilnya 1,6516 meter.
Contoh soal yang kedua ini tentang pemuaian luas. Sebuah lempengan logam dengan koefisien muai panjang 1,7 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dipanaskan sehingga mengalami perubahan suhu sebesar 45 derajat Celcius. Jika diketahui luas lempengan setelah pemanasan sebesar 185,28305 cm persegi, berapakah luas mula-mula logam tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwa AT atau luas akhir sama dengan 185,28305 cm persegi. Sedangkan delta T-nya atau perubahan suhunya sebesar 45 derajat Celcius dan nilai alfa sebesar 1,7 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah luas mula-mula. Penyelesaian, kita masukkan rumus delta A sama dengan A0 dikali beta kali delta T. Yang ditanyakan adalah A0 sehingga kita harus memindahkan beta dan delta T ke ruas sebelahnya. Sehingga diperolehlah rumus seperti yang kalian lihat, A0 sama dengan delta A per beta kali delta T. Kita masukkan A0 sama dengan AT dikurang A0 per beta kali delta T. Karena delta A adalah luas akhir dikurangi dengan luas mula-mula. Dimasukkan angkanya, kemudian kita kalikan silang. Diperolehlah hasil 0,00153A0 sama dengan 185,28305 cm persegi dikurang A0. Karena ada sesama A0, jadi A0 dari kanan kita pindahkan ke kiri sehingga diperoleh 0,0153A0 ditambah A0 sama dengan 185,28305 cm persegi. Hasil penjumlahannya yaitu 1,00153A0 sama dengan 185,28305 cm persegi. Selanjutnya kita dapat mencari A0 dengan operasi hitung matematika yang dapat kalian lihat di slide, dan diperolehlah hasil akhir sebesar 185 cm persegi untuk luas mula-mula. Kalau misalkan ditanyakan berapakah delta L-nya atau perubahan panjangnya, tinggal kalian kurangi antara delta T dikurang A0. Selanjutnya, konsep pemuaian di kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini ada celah rel kereta api. Memberikan ruang untuk pemuaian sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Jadi ketika siang hari dengan panas sinar matahari yang menyengat, perubahan suhu dapat mengakibatkan rel pada kereta api memuai atau mengalami pertambahan panjang. Oleh karena itu, rel kereta api diberikan ruang untuk pemuaian sehingga tidak bengkok seperti yang tampak pada gambar yang kedua. Selain rel kereta api, di sekitar kita juga untuk contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemasangan kaca pada jendela. Nah, untuk pemasangan kaca pada jendela itu tidak boleh pas-pas dengan kayu jendelanya, karena ketika kaca diberikan panas atau ketika terkena sinar matahari, maka kaca tersebut dapat mengalami pemuaian. Kalau tidak diberi ruang, maka kaca dapat pecah ketika mengalami pemuaian. Mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan untuk bab 4. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan WA
secara pribadi untuk menanyakan materi yang belum jelas ataupun tugas yang sudah Bapak berikan. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.